Sejarah singkat berdirinya Banser oleh sahabat Fatoni Ahmad Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat dalam Muktamar ke-9 NU di Banyuwangi, Jawa Timur pada 1934. Mulai tampak peran tokoh-tokoh muda NU berpandangan luas seperti Mahfuz Siddiq, Wahid Hasyim, Thohir Bakri, Abdullah Ubaid, dan anak-anak muda lainnya. Mereka ikut menyampaikan pandangannya mengenai berbagai masalah kemasyarakatan dan kebangsaan. Ansor dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama, NU, dari situasi konflik internal dan tuntutan kebutuhan alamiah. Berawal dari perbedaan antara tokoh tradisional dan tokoh modernis yang muncul di tubuh Nahdlatul Watan, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, pembinaan mubalik, dan pembinaan kader. Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah, tokoh tradisional, dan Kiai Haji Mas Mansur yang berhaluan modernis, akhirnya menempuh arus gerakan yang berbeda justru saat tengah tumbuhnya semangat untuk mendirikan organisasi kepemudaan Islam. Dua tahun setelah perpecahan itu, pada 1924 para pemuda yang mendukung Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah yang kemudian menjadi pendiri NU membentuk wadah dengan nama Syubanul Watan, Pemuda Tanah Air. Organisasi tersebut yang menjadi cikal bakal berdirinya Gerakan Pemuda Ansor setelah sebelumnya mengalami perubahan nama seperti Persatuan Pemuda NU, PPNU, Pemuda NU, PNU, dan Ansyoru Nahdlatul Ulama, ANO. Nama Ansor ini merupakan saran Kiai Haji Wahab Casbullah, ulama besar, sekaligus guru besar kaum muda saat itu, yang diambil dari nama kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah. Dengan demikian ANO dimaksudkan dapat mengambil hikmah serta teladan terhadap sikap, perilaku dan semangat perjuangan para sahabat Nabi yang mendapat predikat Ansor tersebut. Gerakan ANO, yang kelak disebut GP Ansor, harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar sahabat Ansor, yakni sebagai penolong, pejuang dan bahkan pelopor dalam menyiarkan, menegakkan dan membentengi ajaran Islam. Inilah komitmen awal yang harus dipegang teguh setiap anggota ANO, GP Ansor. Meski ANO dinyatakan sebagai bagian dari NU, secara formal organisatoris belum tercantum dalam struktur organisasi NU. Hubungan ANO dengan NU saat itu masih bersifat hubungan pribadi antar tokoh. Baru pada Muktamar ke-9 NU di Banyuwangi, tepatnya pada tanggal 10 Muharram 1353 atau tanggal 24 April tahun 1934, ANO diterima dan disahkan sebagai bagian Departemen Pemuda NU dengan pengurus antara lain Ketua HM Thohir Bakri, Wakil Ketua Abdullah Ubaid, Sekretaris H. Ahmad Barowi dan Abdus Salam. Dalam perkembangannya secara diam-diam khususnya ANO Cabang Malang mengembangkan organisasi gerakan kepanduan yang disebut BANU, Barisan Ansor Nahdlatul Ulama, yang kelak disebut Banser, Barisan Serbaguna. Khairul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU. 2010. Dalam Kongres 2 ANO di Malang pada 1937, BANU menunjukkan kebolehan pertama kalinya dalam baris berbaris dengan mengenakan seragam dengan Komandan Moh Syamsul Islam yang juga Ketua ANO Cabang Malang.
Sedangkan instruktur umum Banu Malang adalah Mayor TNI Hamid Rusdi, tokoh yang namanya tetap dikenang. Bahkan diabadikan sebagai nama salah satu jalan di kota Malang. Wallahu a'lam bishawab, wassalam. Selesai. Penulis Sahabat Fatoni Ahmad, editor Sahabat Muhlison, sumber https://www.nu.org/id/post/122639 sejarah tanda hubung singkat tanda hubung berdirinya tanda hubung Banser.